Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Di video kali ini, teman-teman, gua mau ngasih tentang gua mau ngasih tahu ke kalian dua koin kripto yang berpotensi naik berkali-kali di bidang atau di naratif RWA ya, teman-teman. Nah, jadi gua bukan bahas koin Ondo, yaitu gua akan bahas koin CFG dan juga Pendle, yaitu dua koin yang market cap-nya itu sangat besar ya, teman-teman. Tapi harganya ini masih murah. Nah, jadi gue akan coba analisa dari segi price action-nya, dan juga gue akan analisa dari segi tokenomiknya dan juga project-nya. Ya, mungkin tokenomiknya langsung ke price action-nya. Nah, jadi koin ini gue akan coba ngasih ke kalian di mana sih kita membeli koinnya, di titik-titik mana, dan di titik mana sih kita harus menjual koin-koin ini. Nah, jadi video-video seperti ini jangan pernah kalian telan mentah-mentah, kalian wajib analisa ulang, karena analisa gua itu nggak pernah 100% benar. Nah, jadi tanpa basa-basi, kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Nah, teman-teman semuanya, jadi sebelum lanjut ke inti videonya, gua mau ngasih tahu ke kalian bahwa gue itu punya grup Telegram ya, teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian langsung aja klik linknya ada di deskripsi video ini ya, teman-teman. Nah, jadi gua sering ngasih juga outlook dan juga sinyal ya, teman-teman, untuk kalian buy atau sinyal future untuk kalian buy dan juga sell. Nah, ini gua ngasih sinyal gratis ya, teman-teman, untuk kalian semua di grup Telegram CryptoPost Academy gua. Nah, contohnya ini gua ngasih sinyal AP ya, teman-teman, dan di sini gua ngasih sinyal short, dan alhasil AP ini TP max sekitar 8% ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian mau masuk grup Telegramnya, kalian langsung aja masuk ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Nah, kita akan langsung aja lanjut ke projectnya ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, ini adalah gue yang pertama. Gue akan coba analisa dari tokenomiknya, yaitu CFG ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sebuah market cap pasarnya, ini ada di sekitar 368 miliar US dollar ya, teman-teman. Ini untuk market cap pasarnya, dan volume transaksi per 24 jam itu sekitar 3,1 juta US dollar ya, teman-teman. Dan supply beredar untuk si CFG ini ada di 475.000 ya, atau 475.000 pasokan yang beredar atau koin CFG yang beredar, dan total pasokan dari CFG ini 527 ya, teman-teman. 228.000 ya, teman-teman. Nah, dan untuk pasokan marknya CFG ini belum diketahui. Nah, jadi gua nggak akan ngasih saran ke kalian bahwa CFG ini buat jangka panjang. Gua akan ngasih saran ke kalian bahwa CFG ini untuk trading spot beberapa hari doang ya, teman-teman. Nah, ingat ya, kata kuncinya untuk trading spot beberapa hari doang. Nah, di sini kalian bisa aja langsung masuk ke ke situs webnya. Kalau misalnya kalian mau coba analisa lebih dalam, kalian mau coba bagaimana apa sih itu CFG ini, menyelesaikan masalah apa, dan lain bala-bala sekitarnya, kalian masuk komunitasnya dan lain sebagainya, kalian langsung aja klik ini websitenya dari CFG tersebut. Dan di sini gua akan coba analisa yang kedua, yaitu Pendle dari segi tokenomiknya. Nah, teman-teman, jadi untuk koin yang kedua yaitu ada koin Pendle. Nah, di sini gua akan coba bedah dari segi tokenomiknya. Nah, dan di sini kalau misalnya kalian lihat kapasitas pasar atau market cap dari sebuah Pendle itu ada di 303.000 US dollar ya, teman-teman, dan valuasi likuidasi sepenuhnya itu 800.000, dan volume transaksi per 24 jamnya itu ada di 41.000 US dollar. Dan untuk TVL-nya sendiri ini gede ya, teman-teman, ada di 2,5 miliar koin yang di lock oleh si oleh
oleh si pendel ini. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu TVL, jadi singkatnya TVL itu jadi untuk ini, misalnya untuk likuiditas tambahan, untuk dana apa, dana yang lainnya, ya kayak gitulah. Pokoknya intinya TVL itu untuk likuiditas tambahan. Dan untuk supply yang beredar dari si pendel ini ada di 96.950.723 koin ya teman-teman. Dan untuk total pasokan itu ada di 258, dan pasokan maxnya atau supply yang maxnya itu ada di 258. Nah, di pendel ini berarti ada sekitar 50% lagi untuk si pendel nge-unlock semua tokennya ya teman-teman. Jadi pendel ini supply beredarnya itu masih berada di area sekitar 50% dari 100 pasokannya. Nah itu infonya. Nah, untuk kalian yang mau masuk ke grup Telegram untuk kalian yang mau cari-cari lagi info tentang pendel, kalian bisa masuk aja ke situs webnya di Pendel Finance, dan kalian mau baca project pendel itu seperti apa, kalian masuk aja ke white papernya, menyelesaikan masalah apa, bisnis metriknya apa, dan lain sebagainya. Dan di sini gua akan langsung aja masuk ke price actionnya dari segi pendel dan juga CFG. Nah, tanpa basa-basi kita akan langsung aja masuk ke price actionnya ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi yang pertama gua akan coba analisa dari segi dari CFG terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian lihat CFG dari low-nya sampai high yang sekarang itu dia udah naik sekitar 500% atau 5 kali lipat kalau misalnya kalian beli di area sini. Nah bang, apakah CFG masih bisa masuk atau enggak? Nah, jadi gua akan coba bedah dari segi price actionnya ini di time frame monthly ya teman-teman, dan gua akan coba ke time frame weekly. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada yang namanya area support, area resisten yang di break menjadi sebuah area support. Nah, area support ini sudah kena kalau misalnya kalian lihat di sini. Mana ya? Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini area supply-nya udah kena ya teman-teman. Jadi bukan area supply, maksudnya area supportnya itu udah kena. Maka area support yang di sini ini sudah tidak berfungsi lagi. Maksudnya bisa berfungsi lagi tapi tidak efektif. Jadi order-order yang ada di area sini ini sudah terpenuhi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian lihat di area sini ada yang namanya resisten. Nah, ini area resisten, dan juga di sini ada yang namanya area supply ya teman-teman. Nah, untuk pendel sendiri di high-nya itu ada di sekitar 2.5 US dollar ya teman-teman. Nah, kalau misalnya bukan pendel, CFG maksudnya. Kalau misalnya si CFG naik lagi ke area sebuah all time high-nya, dia ini masuk atau kalian akan dapat gain senilai 227% untuk si CFG ini sendiri. Bang, apakah bisa si CFG masuk ke area sini? Ini sangat memungkinkan ya teman-teman. Ini sangat memungkinkan karena kita sedang berada di fase bullish atau bullish market ya teman-teman. Jadi kita ini sedang di fase yang namanya sebuah project yang bagus itu bisa naik berkali-kali lipat. Dan di sini untuk CFG sendiri dari segi price actionnya ini memuaskan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya area sebuah supply atau area resisten yang ada di sini break, kemungkinan besar CFG ini akan masuk ke all time high-nya di area 2.5 US dollar. Nah, kalau misalnya kita lihat atau kita bedah lagi dari segi Fibonacci di area low sampai area high yang ada di sini. Nah, area ini area acuan kita jual, dan ini juga area acuan kita jual ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian beli di area sini, ya kalian dapat gainnya kecil ya teman-teman, ya sekitar 24%. Nah, gua akan coba analisa lebih dalam di time frame yang lebih kecil, yaitu di daily-nya. Dan dimana aja kita untuk membeli si pendel ini. Di pendel lagi CFG ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame daily-nya, yang pertama di sini ya teman-teman, ini ada yang namanya area demand.
Nah, ini area demand-nya yang ini, dan dia berhasil tertahan di area demand, dan order buy-nya itu sudah kemakan di area sini dan dia naik. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini di CFG ini ada potensi penurunan terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini ada yang namanya compression ke supply. Jadi kalau misalnya si CFG untuk sendiri menurut gua dia bakal naik, baru dia turun, dan baru dia naik ya teman-teman. Nah, ini untuk si CFD sendiri. Nah, untuk pembeliannya di mana ya teman-teman? Yang pertama, kalian bisa beli langsung di area sini, langsung harganya market buy. Kalian bisa langsung beli di area situ 25% dari equity kalian. Yang kedua, kalian bisa beli di area sini ya teman-teman. Nah, di area sini ini adalah sebuah area yang kuat juga. Di sini ada area yang namanya demand, plus di sini area sebuah area support yang menjadi penahan juga yang sangat kuat. Nah, kemungkinan besar menurut gua pribadi si CFB ini bakal turun dulu dan dia masuk ke area support, lalu dia naik. Nah, kalau misalnya kalian belinya di area sini, jadi gua akan coba ngasih referensi beberapa area beli. Yang pertama, kalian bisa beli now, yang kedua kalian bisa beli di area sini. Nah, ini kalau misalnya dia turun lagi, kalian bisa beli lagi di area sini ya teman-teman. Nah, kalian bisa beli lagi. Yang ketiga, kalian bisa beli lagi di area support atau area demand yang di bawah ini. Yang keempat, kalian bisa beli lagi si CFG di area sini ya teman-teman. Nah, ini ada sebuah demand juga yang belum tersentuh ya. Ini enak banget ya teman-teman. Ini demandnya belum tersentuh. Jadi kalian bebas mau beli di mana. Tapi saran gua jadi gini nih, strateginya gini. Yang pertama di sini kalian bisa beli ya teman-teman. Buino, ini buy yang pertama. Nah, kalian bisa buy di area sini yang pertama, dan yang kedua kalian bisa buy di area sini, yang ketiga kalian bisa buy di area sini, yang keempat kalian bisa buy di area sini. Nah, di sini 25%, 25%, 25% dan 25%. Nah, dan kemungkinan besar untuk target jualnya yang pertama kalian bisa jual di area $1. Ini $1 pas, kalian bisa jual di area sini ya teman-teman. Dan untuk yang kedua kalian bisa jual, bentar kita akan coba lihat pakai Fibonacci. Nah, yang kedua kalian bisa jual di area sini teman-teman. Nah, ini area jual yang sangat efektif juga di 1.4 atau 1.5. Jadi yang pertama kalian bisa jual di $1, yang kedua kalian bisa jual di 1.5. Nah, yang terakhir kalian bisa jual di all time high-nya di 2.58. Nah, Bang, apakah bisa si CFG ini masuk ke area all time high-nya? Kalau misalnya kita lihat dari segi tokenomiknya, itu sangat mungkin bisa untuk sekarang atau untuk jangka beberapa minggu ke depan ya teman-teman. Karena apa? Kita ini sedang berada di fase bull market. Kemungkinan besar kalau misalnya kita berada di fase bull market, dan juga si CFG ini masuk ke kategori RWA ya teman-teman, atau real world asset. Jadi naratif si CFG ini RWA. Nah, kemungkinan besar naratif ini akan booming, dan kemungkinan besar si CFG ini kalau misalnya dia nggak masuk ke all time high-nya, at least dia akan masuk ke 1.5 $. Nah, jadi segitu aja penjelasan tentang CFG, dan kita akan coba masuk ke penjelasan tentang Pendle ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, ini adalah sebuah chart dari Pendle. Nah, si Pendle ini sendiri ini gila sih ya teman-teman. Dia ini kan all time high-nya di area sini, dan sekarang si Pendle dia ini sudah break all time high dia ya teman-teman, dan dia sudah naik sekitar 715%. Dan Bang, apakah si Pendle ini akan masih kenaikan? Nah, dari segi tokenomik yang tadi gua bahas di awal, si Pendle ini gila ya teman-teman. Tokenomiknya itu bagus banget, dan kemungkinan besar Pendle naik ke $10, ke $5 itu sangat mungkin ya teman-teman, dan gua akan coba analisa lagi. Nah, yang pertama di daily-nya sendiri, kalau kalian lihat nih teman-teman, di daily-nya sendiri si Pendle ini break area sebuah structure, dan dia membentuk area higher high yang baru ya teman-teman. Dan di sini dia tertahan di area sebuah demand juga. Nah, area demand ini, dan di mana sih Bang kita untuk membeli Pendle selanjutnya? Nah, jadi kita akan coba lihat dulu breakdown lagi ke 4H. Siapa tahu ada sebuah area support atau area apapun itu. Nah, untuk kalian yang mau membeli Pendle, yang pertama
Nah, ini ada yang demand ya teman-teman, ini demand juga yang menahan harga pendel. Dan di sini ada yang namanya imbalance ya teman-teman. Jadi ini itu imbalance gitu. Nah, oke teman-teman, untuk kalian yang pertama, kalian bisa langsung buy now atau HK pendel ya teman-teman. HK pendel di area sini. Dan yang kedua, kalau misalnya dia turun lagi, kalian bisa buy di area demand-nya yang ada di sini. Dan kalau misalnya dia turun lagi, kalian bisa buy lagi di area imbalance yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi Fibonacci untuk pembelian belinya, ini yang pertama ini sangat mungkin ya teman-teman. Nah, kita lihat bentar. Oke, reverse dulu. Nah, kalian jadi yang pertama kalian bisa beli di area ini, area 0.382 dan 0.5, dan yang kedua kalian bisa beli di 0.618. Nah, jadi pembelian pertama ke sini, pembelian kedua ke sini, dan pembelian yang terakhir dia masuk lagi ke area demand yang ada di sini. Kalau si pendel ini masih bisa masuk lagi ke area demand ya teman-teman. Tapi menurut gua pendel ini akan terus naik. Dan di sini ada supply ya teman-teman. Nah, ini ada area supply. Nah, area supply ini bisa untuk kalian dijadikan acuan jual ya teman-teman untuk si pendel ini. Nah, ini acuan jual untuk si area supply ini sendiri. Jadi acuan jual di area supply untuk si pendel. Nah, Bang, untuk jual atau target investment long termnya untuk si pendel itu di mana sih? Nah, kita akan coba lihat ya teman-teman dari segi Fibonacci itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia ini break area sebuah high ya teman-teman, dan kita akan coba memakai Fibonacci di area sini sampai ke area sini, dan kita akan reverse dulu. Nah, jadi yang pertama ini ada yang namanya sebuah Fibonacci 1.618 dan juga 2.618. Nah, teman-teman, jadi untuk kalian yang mau beli pendel sekarang, kalau misalnya si pendel ini naik, kalian bisa jual di area sini di $4,4, dan yang kedua atau TP max-nya kalian bisa jual di area $5.6. Nah, ini untuk si pendel itu sendiri ya teman-teman. Jadi koin-koin pendel atau koin RWA ini kemungkinan besar naratif selanjutnya di Q2 itu bakal berterbangan ya teman-teman bersama naratif layer 2. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman untuk pembahasan gua ini. Semoga video-video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi gua coba analisa dari dua koin itu sendiri. Yang pertama pendel, yang kedua dari koin apa sih tadi tuh pertama, yang kedua tuh yang pertama pendel, yang kedua dari CFG ya teman-teman. Nah, kalian tandain aja harga sekarang itu ada di 0.7 dan juga ada di $3. Nah, gua suruh kalian beli, nggak suruh sih sebenarnya, gua ngasih rekomendasi untuk koin-koin dari RWA ya teman-teman di CFG dan juga Vendel. Nah, jadi segitu aja teman-teman. Dari segi price actionnya udah gua bongkar, dari segi tokenomicsnya udah gua bongkar. Kalau misalnya gua bongkar lagi dari segi project ya mungkin itu akan kelamaan, tapi ya intinya seperti itu aja. Jangan pernah telan video seperti ini mentah-mentah. Kalian wajib analisa ulang, karena analisa gua itu nggak akan mungkin 100% benar. Nah, thank you semuanya untuk kalian yang sudah nonton. Satu lagi, untuk kalian yang mau pakai exchange gate, ini exchange-nya enak banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa trading di exchange gate.io yang udah gua sediakan, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, exchange gate.io ini menyediakan sebuah airdrop ya teman-teman. Kalian klik aja ke startup. Nah, di sini banyak airdrop juga. Mana sih airdropnya ini? Nah, ini startup history gua. Nah, ini nih, kalian klik goes to airdrop. Nah, di sini kalian bisa klaim aja gratis ya teman-teman. Untuk klaim airdropnya nih, kalian bisa klaim aja, klaim now, ini gratis ya teman-teman. Nih, ini langsung nih gratis ya, pokoknya nama ini gratis lah. Nah, ini kalian udah diklaim barusan. Nah, untuk kalian yang betul ini udah ya ke subscribe. Kalau misalnya untuk kalian yang mau airdrop secara gratis, kalian langsung aja masuk dan juga daftar di Gate.io, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, thank you semuanya and bye bye.